dipersilakan duduk kembali. Kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Bandung dan pembunuhan. Dimohon untuk semua yang bersangkutan berada di ruang persidangan dan mengikuti persidangan dengan kondusif. Jangan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan. Memberikan kesempatan untuk lebih dijelaskan secara langsung tentang surat dakwaan tersebut karena saya belum memahami secara jelas apa yang disampaikan tadi. Mohon maaf yang mulia, apabila saksi tidak dihadirkan secara langsung akan mengakibatkan kebingungan atas pernyataan jaksa penuntut umum tadi. Dengan ini, kami penasihat hukum meminta apabila saksi yang bersangkutan dihadirkan ke persidangan. Saya menyampaikan pernyataan saya kepada penasihat hukum saya. Dengan ini saya izin untuk penasihat hukumnya menjadi perantara atas apa yang akan saya sampaikan. Untuk sekarang, kami sudah mempertimbangkan pertanyaan tentang klien kami. Dengan ini, kami penasihat hukum menyatakan surat dakwaan tersebut dengan ini sementara disetujui. Apabila saksi terkait sudah siap, dimohon untuk hadir di ruang persidangan secara luas. Ketika korban berselisih dengan terdakwa di area sekitar pasar. Saya bersumpah. Saya bersumpah Dengan ini saya bersungguh-sungguh memberikan kesaksian secara jujur dan nyata atas apa yang akan saya katakan, dan bila mana saya berbohong ataupun ingkar demi Tuhan akan ditimpali ganjaran yang sepadan. Saya bersumpah dengan ini saya bersungguh-sungguh memberikan kesaksian secara jujur dan nyata atas apa yang akan saya lakukan dan atas apa yang akan saya katakan dan bila mana berbohong ataupun ingkar demi Tuhan. Ini saya Dengan ini saya bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh memberikan kesaksian secara jujur dan atas apa yang saya katakan, dan bila mana berbohong ataupun ingkar demi Tuhan akan ditimpali ganjaran yang sepadan. yang telah berada di kejadian secara langsung. Saya berada di kejadian tersebut secara langsung, melihat bagaimana kronologi kejadian berlangsung perselisihan tersebut. Hal ini bermula ketika terdakwa yang mengaku sebagai penjaga area pasar meminta setiap pedagang untuk menyetorkan uang sewa lahan sebesar 200.000 untuk alasan keamanan. Selanjutnya penganiayaan hingga korban tidak sadarkan diri. Demikian yang saya dapat sampaikan, yang mulia. Terima kasih. Kesaksian telah diterima. Untuk selanjutnya, apakah terdakwa menyanggah pernyataan kesaksian dari saksi mata? Yang mulia, instruksi saya sebagai penasihat hukum telah membicarakan ini dengan terdakwa dan dapat saya simpulkan bahwa terdakwa klien saya melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan penyerangan secara tiba-tiba oleh korban. Menyampaikan bagaimana kejadian sebenarnya. Kronologi permasalahan yang memicu tindakan kekerasan diawali dengan pertentangan korban terhadap terdakwa. Yang jelas sudah disampaikan oleh versi pertama. Akhirnya terdakwa mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lalu menusuk bagian perut korban sehingga korban jatuh dan tak sadarkan diri. Kesaksian telah diterima. Untuk selanjutnya, apakah Ya, instruksi saya sebagai penasihat hukum telah membicarakan ini dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa penusukan terhadap korban itu tidak dilakukan dengan sengaja. Penusukan juga bukan dilakukan di daerah tertentu sehingga bisa langsung membuat korban tak sadarkan diri. Mohon izin yang mulia, saya sebagai saksi ahli di sini akan memberikan pernyataan terkait hal-hal yang dapat saya sampaikan pada peristiwa pemungutan liar dan pembunuhan oleh pihak
Sebagai bahan pertimbangan, saya telah menemukan banyak kasus terkait tentang pemungutan liar terjadi di area manapun, tak terkecuali di pasar seperti kali ini. Saya menyatakan bahwa pemungutan liar sangat tidak dapat dibenarkan dikarenakan pemungutan liar ini mereka telah mengambil banyak keuntungan atas pemungutan yang mereka lakukan tanpa izin. Tak jarang bagian dari pemungut liar itu terhindar dari masalah serta menjamin keamanan pasar. Namun, tak semua berjalan sesuai apa yang dibayangkan oleh pedagang. Mereka terkadang hanya dituntut untuk membayar uang lahan tanpa diberikan bantuan sedikit pun terkait dengan keamanan pasar. Dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan liar sangat amat merugikan bagi pihak yang dipungut. Jika masih ada saksi maupun barang bukti. Pertama, kami menemukan sebuah senjata tajam berupa barang bukti kedua untuk memperkuat kejadian ini, yaitu berupa baju yang digunakan oleh korban pada saat kejadian, di mana baju korban terdapat robekan sepanjang 3 cm dan bercak darah akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa. Saksi terhadap barang bukti palsu akan mendapatkan. Saya telah berkata sesuai apa yang saya lihat waktu itu. Ya, saya telah berkata sesuai apa yang saya lihat waktu itu. Benar, Yang Mulia, saya telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang saya ketahui soal kasus yang sedang dipersidangan hari ini. Apakah terdakwa menyangka kejadian yang telah disampaikan saksi Tidak, Yang Mulia. terkait? Mengerti, Yang Mulia. Apakah terdakwa memiliki pernyataan lain terkait kesaksian dari saksi? Belum, Yang Mulia. Baik, Untuk saat ini, kami telah menyetujui untuk menerima semua pernyataan saksi. Selanjutnya akan kami tanggapi dan beri eksepsi bila kemungkinan. Untuk selanjutnya, jaksa penuntut hukum dapat mempersiapkan. Yang Mulia, kami akan mempersiapkan untuk persidangan selanjutnya. Dan akan dilaksanakan kembali di persidangan lain dengan agenda pembacaan penuntutan. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Yang Mulia, tuntutan tersebut sudah saya buat dengan sungguh-sungguh dan benar apa adanya, sehingga saya dapat mempertanggungjawabkan isi pasalnya. Karena semua pasal yang terdapat di tuntutan pidana tersebut bersifat nyata dan ada. Penuntut umum dengan ini mengajukan tuntutan atas kasus pemungutan liar dan serta pembunuhan yang telah terjadi pada 20 September 2023 dan memakan Izin menambahkan Yang Mulia, serta pasal 338 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena makan mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Dan dengan ini kami selaku pihak jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pasal berlapis dan mengajukan tuntutan terdakwa dihukum mati. Klien kami memutuskan untuk mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang akan disampaikan di persidangan selanjutnya. Saya ingin menyatakan akan mengajukan nota pembelaan untuk saya bacakan di sidang mendatang. Nota pembelaan, penasihat hukum dan terdakwa mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan berkas-berkas terkait. Berkas-berkas terkait yang akan kami ajukan di sidang selanjutnya. Terima kasih Yang Mulia. Sidang pembacaan tuntutan saya tersebut, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan nota pembelaan oleh terdakwa. Atau nota pembelaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami selaku penasihat hukum telah mempersyaratkan berkas-berkas berkaitan untuk klien kami juga telah mempersyaratkan nota pembelaan tertulis. Mohon izin Yang Mulia, Ketua dan anggota Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini, yang terhormat Saudara Jaksa Penuntut Umum, yang terhormat para. Karena Yang Mulia kejadian tersebut sangat cepat dan saya serta korban sama-sama melakukan penyerahan
terhadap satu sama lain. Hal ini dapat saya katakan sebagai bentuk pembelaan diri. Dengan itu, saya ingin meminta pertimbangan kembali kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan kembali tuntutan yang telah dikemukakan oleh jaksa penuntut umum. Karena perekonomian saya sedang terpuruk dan saya juga tidak pernah mendapatkan pekerjaan sama sekali. Terima kasih yang mulia. Saya kira sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh klien kami, bahwa kami tetap menuntut adanya pertimbangan oleh majelis hakim terkait pasal yang kurang sesuai dengan kejadian sebenarnya pada kasus klien kami. Para hadirin yang telah hadir, hakim dan majelis hakim memasuki ruang sidang dimohon hadir. Putusan akan dilakukan. Putusan Pengadilan Negeri Bandung, putusan kasus pemungutan liar dan pengumuman nomor 130/B/2023/PN-B. Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Memeriksa dan mengadili tindakan terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah mendengarkan pembelaan dan pertimbangan dari kedua belah pihak serta mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, Pengadilan Negeri Bandung menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, pengancaman, serta pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP pidana, merupakan pasal yang mengatur tentang penganiayaan. Ayat ketiganya berbunyi, penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Pasal 338 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Yang kedua, sebagai hukuman, terdakwa dijatuhi hukuman 15 tahun sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku. Demikian surat putusan ini dibacakan dan diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh terdakwa dan penasihat hukum pada tanggal 23 November 2023. Apakah sudah mengerti isi putusan? Saya nyatakan ditutup hari ini.